Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Kita sekarang lagi hujan di rumah ya. Jadi kita mau nyuci motor sekarang. Jadi nyucinya di rumah saja teman-teman, karena sekarang lagi musim hujan. Karena takutnya nanti habis dicuci nanti kotor lagi. Jadi kalau nyuci di rumah sendiri kan enak. A few moments later. Oke teman-teman, nyucinya sudah selesai. Kita pindahkan dulu motornya. Bikin bang. Masih ada sisa sunlightnya ini. Kita putar dulu biar enak nanti kalau keluar. Jadi motornya kita kasih alas papan di bawahnya teman-teman, supaya tidak goyang lah. Karena motornya ini goyang karena standar 2-nya itu tidak normal, karena kemarin itu yang diganti mungkin besi selongsongannya itu kurang pas ya, atau milik motor lain. Kalau
bahasa orang motor besi selongsong itu namanya bos ya. Jadi bosnya itu mungkin kurang pas, mungkin bosnya itu punya motor lain, jadi akibatnya goyang standar 2-nya. Atau memang dari standar 2-nya memang bukan punya Aerox teman-teman. Kalau saya lihat-lihat ini sepertinya bukan yang original ya standarnya. Jadi motornya jadi goyang kayak gitu. Ini kan sebenarnya kalau baru ini kan sebenarnya tidak goyang. Cuman ini kok bisa goyang. Ini nanti saya keringkan pakai kain aja Bang. Karena kanebonya itu hilang. Sebenarnya kalau habis basah seperti ini yang bagus pakai kanebo karena serapan airnya itu sangat banyak sekali kalau pakai kanebo. Jadi sekali di lap seperti ini, langsung hilang airnya. Cuman kalau pakai kain itu agak susah biasanya, karena kain itu tidak bisa menyerap air dengan sempurna. Kalau kanebo itu bisa. One eternity later. Kita sambil ngopi teman-teman. Karena kanebonya tidak ada teman-teman, kita pakai sarung aja teman-teman. Karena kata pepatah itu tak ada rotan akar pun jadi. Ini namanya akar ini teman-teman. Ibaratkan akar ya. Ini rotannya tidak ada, akar rotannya juga jadi. Bisa dipakai juga. Sebenarnya kurang bagus kalau pakai kain seperti ini ya teman-teman. Karena kainnya itu tidak lembut, agak ada kasar-kasarnya dikit. Karena ini bisa membuat bodi motornya itu tergores biasanya kalau agak kasar. Kalau teman-teman itu memang mengharapkan kemaksimalan, yang bagus itu pakai yang lembut-lembut, kain yang lembut, kain yang biasanya campur-campur sutra itu. Ini sih kalau dari sarungnya, sarung apa ini? Oh ini sapir ini. Ini sarung sapir teman. Sarung sapir ini ya bukan termasuk dari bahan yang bagus sebenarnya. Ini masih kurang kualitas. Biasanya kalau sarung itu yang bagus, sarung kayak sarung BHS itu. Cuman kan kalau dibuatlah motor kan kita mikir dua kali. Kasihan kalau pakai sarung mahal. Mendingan pakai kanebo. Kanebo itu sebenarnya murah harganya, cuman saya yang mau beli itu lupa terus ya. Lupa kadang kalau pergi ke pasar. Kanebo itu harganya cuman kalau enggak salah itu 22.000 ya. Ada yang 22.000, ada yang 18. Cuman yang paling bagus itu kalau setahu saya itu biasanya harga 30 ke atas ya. 30 ke atas 40 itu biasanya bagus. Kalau yang punya mobil itu biasanya terlalu terlalu besar ukurannya. Yang sedang itu kanebo punya motor ya, punya motor. Kalau punya motor itu ukurannya tidak terlalu besar, jadi pas kegenggaman tangan itu pas tangan. Wah, ini kan terlalu lebar ini. Gak ada lagi teman-teman. Kita biasanya kalau nyuci itu pakai kit ya, pakai kit ban. Cuman malas yang pakai kit karena sekarang lagi musim hujan. Nanti kalau dikasih kit nanti percuma kotor lagi.
Yang penting bersih dulu motornya. Ini udah mendingan kan. Hours later. Udah selesai teman-teman, yang penting kering seadanya ya. Untuk jalan di lokasi masuk atau jalan masuk di rumah saya, di jalan masuk di rumah saya itu jalannya agak kurang bagus ya. Jadi kalau udah musim hujan seperti ini itu banyak debu campur lumpur juga ya, banyak lumpurnya. Jadi makanya saya cuci sendiri di rumah ya, karena kalau nyuci di rumah itu kan nanti semisal kotor lagi itu kan kita nggak keluar modal teman-teman. Jadi nyucinya cuma nyuci sendiri. Kalau nyuci di luar itu kan nanti kalau masuk rumah kotor lagi seperti itu. Jadi makanya saya cuci di rumah. Tanggung. Baru kalau musim terang seperti kemarin ya, itu tidak apa-apa ya, karena masih jarang hujan, jadi kering dari luar ke dalam juga kering. Jadi motor itu masih tetap bersih nyampe rumah. Kalau musim hujan-hujanan seperti ini, di luar nanti dicuci udah bersih, udah nyampe rumah kotor lagi karena jalannya kurang bagus. Cuman kalau sebenarnya motor itu tergantung yang merawat. Jadi kalau kita rawat tiap hari, itu besi-besi yang agak warna kekuning-kuningan ini agak berkurang teman-teman. Kayak di knalpot, besi-besi yang lain. Kalau seperti ini kan rawan kuning, tidak rawan. Kalau seperti sasisnya ini, karena ini sasisnya ini bahannya beda ya, kayaknya ada campur aluminiumnya kalau sasis ini. Cuman kalau seperti box filter box CVT-nya itu kan dari bahan besi dan baja ini. Jadi biasanya kalau udah lama kelamaan tidak dibersihkan karena terkena lumpur, itu biasanya kalau lama nggak dicuci itu bisa susah yang mau ngilangin kuning-kuningnya. Jadi kuning-kuning bekas lumpur itu biasanya kalau dibiarkan melekat, jadi susah, apalagi di area mesin itu ya. Mesin, karena mesin itu kan cepat panas teman-teman. Kalau di bagian mesin otomatis kan kalau kotoran sudah nempel itu kemudian terkena panas, itu biasanya yang mau hilang susah kalau enggak segera dibersihkan. Kalau di bagian area knalpot ini biasanya kuningnya bukan karena lumpur ya. Kebanyakan kalau knalpot ini kuningnya biasanya disebabkan terlalu lama dipanaskan. Pagi hari biasanya pas dipanaskan itu sebenarnya tidak bagus kalau terlalu lama dipanaskan, karena besi ininya cepat kuning yang warnanya itu. Jadi sudah tidak bagus lagi. Apalagi seperti ini punya saya ini sepertinya udah mulai berkarat ya, ujung pipa knalpotnya ini karena sering dicuci juga ya, karena pengaruh juga ya, sering dicuci terkena panas. A few moments later. Terus kemudian untuk biasanya yang rawan seperti bunyi-bunyi di area pengereman ini ya, seperti di piringan ini, biasanya juga pengaruh dari bersih atau tidaknya dari
dari motor teman-teman. Itu juga pengaruh, biasanya kan bunyi serk 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 seperti itu ya. Itu karena pengaruh karena motornya itu kotor, biasanya seperti itu. Atau karena memang kampasnya itu sudah sangat tipis, sudah sisa besinya, sudah tersisa besi yang untuk menempelkan kampasnya ini sudah tersisa itunya saja, jadi akibatnya bisa bunyi teman-teman. Kalau motor bersih, insya Allah tidak bunyi piringannya ini. Terus lagi ya, yang saya sering rasakan, ini motor kalau sudah ganti shock seperti ini, shock variasi, ini kebanyakan ininya tidak terbaca ya teman-teman, sensornya ini. Untuk kecepatan sensor yang di sini untuk membaca putaran roda yang di speedometernya, jadi itu biasanya nggak aktif kalau ininya kotor. Mungkin teman-teman ada yang punya saran atau gimana ya, ini kalau setahu saya seperti itu. Atau mungkin permasalahannya mungkin kurang cocok ya, karena ini variasi sedangkan yang ini masih original. Ini sensornya itu sering nggak hidup, jadi untuk membaca putaran roda angka yang di speedometer, nah itu tidak hidup. Oke, mungkin hanya segini dulu videonya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.